pertama adalah bahwa memang ini semua lagi dalam proses masih di tingkat kelurahan, jadi belum pernah sampai di wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan, karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa setia untuk mendukung channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas klarifikasi Wali Kota Cilegon terkait dengan penolakan gereja HKBP yang ada di Cilegon. Seperti apa klarifikasi Wali Kota Cilegon? Inilah dia. Itu kepada Kementerian Agama, dan sama-sama tadi kita lakukan rapat ya, ada beberapa item. Yang pertama adalah bahwa memang ini semua lagi dalam proses masih di tingkat kelurahan, jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang diberikan kemarin itu adalah hanya sebagai informasi menjalankan prosesnya. Nah, perlu diketahui bahwa Kota Cilegon ini kota industri, kota santri juga gitu. Artinya bahwa kita ada 997 dari luar negeri juga ya, 25 TKA juga ada di Kota Cilegon. Jadi kami isu-isu yang berkembang intinya jalankan sesuai dengan perintah, aturan dan ketentuan ya, sesuai dengan peraturan menteri bersama menteri ya, di mana ada beberapa item begitu ya. Jadi sudah diberitakan, mungkin dari teman-teman juga sudah mulai baca bahwa dari item-item itu ada 70 yang diberikan, memang ada yang dicabut kembali, yaitu dukungannya sebanyak 51 dan plus 2. Jadi pada prinsipnya kami mohon dengan sangat bahwa ini lagi dalam proses dari pihak HKBP juga, dan mereka memberikan informasi tahap proses gitu ya, dari baru di level kelurahan, belum di pemerintahan. Cuma karena informasi ini banyak di sehingga menjadi seperti itu. Maksud simpang siur itu bagaimana Pak? Karena terlihat jelas Bapak menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja. Itu maksudnya bagaimana? Apanya nggak ada? Ada videonya Pak? Ada. Yang mana? Penandatanganan petisi Bapak. Yang kemarin. Ya, intinya bahwa masyarakat Kota Cilegon pada saat itu kan memang berkeinginan seperti itu, karena sebelumnya kan sudah ada yang namanya dari Ketua DPD dan para wakil juga, karena itu kan satu kami memang menjalankan selaku wali kota Kota Cilegon perihal mengenai kondisivitas tentunya, terus kemudian bahwa tugas kami selaku pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12D menjaga ketertiban, keamanan kan gitu. Pertama sekali dia berkata bahwa tidak memenuhi syarat, di mana pendirian gereja harus memenuhi item-item atau syarat-syarat yang dipenuhi oleh gereja supaya gereja atau bangunan gereja dapat berdiri. Dan yang kedua, bahwa tidak lagi dalam proses pendirian gereja. Nah, proses masih berada di tingkat kelurahan. Katanya, saya kurang tahu apakah ini benar atau tidak, ataukah hanya sebuah cerita rekayasa yang dia buat supaya tidak ditanggapi oleh banyak netizen terkait dengan tingkah lakunya yang menandatangani petisi untuk penolakan gereja. Dan yang ketiga, ya, ia berkata bahwa belum pernah sampai di wali kota terkait dengan pengurusan berdirinya gereja HKBP yang ada di Cilegon. Yang sampai di wali kota katanya hanya informasi bahwa proses pembangunan gereja dalam proses, yang sedang menjalankan proses, itu yang sampai di wali kota katanya. Tetapi yang mengerikan, yang menyedihkan adalah saya sendiri, bahwa ia berkata Kota Cilegon adalah merupakan kota santri juga. Dengan kata lain bahwa Kota Cilegon adalah mayoritas umat Islam. Berarti karena mayoritas umat Islam yang ada di sana atau santri-santri yang ada di sana, berarti ibadah agama lain tidak berhak ada di sana.
Ini sangat mengerikan sekali saudara, bahwa ia mengikuti dan bahkan turut untuk mengambil. Saya adalah orang yang hidup mayoritas Kristen di Nias. Suku Nias itu adalah merupakan mayoritas Kristen yang ada di sana. Masjid-masjid bahkan Islam di sana, kami rukun bersahabat dengan agama-agama yang berbeda dengan keyakinan dengan kami. Kami rukun, kami damai, kami sejahtera tanpa melakukan hal-hal yang sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon. Kalau pembangunan masjid yang ada di Nias itu tidak akan pernah ada yang namanya penolakan, ya. Sekalipun Nias mayoritas Kristen. Ini yang berbeda sekali dengan Bapak Wali Kota ini. Ini sudah maju, sudah wawasan yang lebih luas. Sedangkan kami yang ada di Nias keyakinan lain tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Cilegon. Pertanyaan saya adalah, apakah benar pernyataannya yang dia klarifikasi di media sosial atau tidak? Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Mengomentari sangat pedas. Saya laporan ya Pak Forus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini, karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu, ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita percaya bahwa pernyataan atau klarifikasi Pak Wali Kota ini benar? Kalau saya sendiri saya tidak percaya, karena itu adalah sebuah cerita belakang aja. Kemudian usiaku berkata bahwa tindakan-tindakan seperti ini, inilah hal yang tidak sehat lagi pada negara Indonesia. Saudara, kita semakin meningkatkan toleransi antar umat beragama. Ya, kami yang ada di Nias, suku Nias yang mayoritas umat Kristen di sana sama, sekalipun berbeda, namun kami tetap berjalan bersama-sama. Kami menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing di sana. Itu namanya toleransi. Saya percaya bahwa wali kota ini adalah memiliki pengetahuan yang lebih bagus, akurat, karena dia berada di kota maju, sementara kami di sana masih ada yang belum terjangkau pendidikan secara merata. Tetapi kami tetap menghargai mereka yang berbeda dengan keyakinan dengan kami. Jadi saudara, kalau Anda berkata mayoritas santri yang ada di Cilegon ini memunculkan paham radikalisme nanti, lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang berada di suku-suku lain yang mayoritasnya kekristenan? Bagaimana kalau diberlakukan hal yang sama? Maka terjadi ada hal yang diinginkan saudara. Kiranya Wali Kota Cilegon memberikan izin gereja ini supaya tidak ada lagi konflik antara umat beragama. Karena video ini menjadi kekuatan untuk kita senantiasa, khususnya bagi gereja Tuhan yang ada di Kota Cilegon. Tetap sabar, tetap mengasihi mereka yang melakukan diskriminasi terkait dengan gereja di sana, dan tetap berdoa bagi mereka yang mengaku beragama sementara tindakan mereka tidak sedang orang yang beragama. Dan kita orang Kristen, pengikut Kristus, Yesus Kristus tidak pernah membawa gereja. Kristen itu adalah pengikut Kristus, bukan sebuah agama, tetapi ungkapan bahwa orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi saudara-saudara yang ada di sana, berdoa bagi mereka, terus melakukan perbuatan baik, untuk senantiasa mereka melihat bahwa di dalam diri kita ada Kristus Yesus yang senantiasa mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.